Perkenalkan, nama saya Nila Rohama, NIM 24 20 20 100 109. Saya akan menganalisis tentang pembentukan Provinsi Madura, yaitu pembentukan Provinsi Madura merupakan wacana pemekaran wilayah dan Provinsi Jawa Timur yang sudah cukup lama bergulir. Untuk menganalisanya secara sistematis, kita bisa menggunakan 3 dimensi dasar pembentukan daerah otonom menurut Johirmansyah Johan tahun 2011. Yang pertama, dimensi kelayakan. Ini mencakup aspek kemampuan daerah untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Yang pertama, kelayakan ekonomi. Madura dikenal memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi seperti garam, peternakan, perikanan, dan batik. Namun secara keseluruhan perekonomian Madura masih tergolong rendah dibanding daerah lain seperti Jawa Timur. Kelayakan administratif. Madura terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bakalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, yang secara administratif memungkinkan membentuk satu provinsi, tetapi perlu dikaji kesiapan SDM-nya. Terus yang ketiga, kelayakan sosial budaya. Suku Madura memiliki identitas budaya yang kuat dan solidaritas sosial yang tinggi. Kesamaan budaya ini bisa menjadi modal dalam pembentukan provinsi baru yang solid dan bersatu. Untuk dimensi kebutuhan, beberapa tokoh masyarakat Madura menyuarakan aspirasi ini karena merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tidak hanya itu, di sisi lain, tidak semua elemen masyarakat sepakat karena ada kekhawatiran bahkan pemekaran hanya akan memperbesar biaya birokrasi tanpa jaminan peningkatan kesejahteraan. Yang ketiga, dimensi potensi konflik. Potensi konflik ini ada 2, vertikal maupun horizontal. Kalau vertikal mungkin bisa muncul antara pemerintahan Provinsi Jawa Timur dan masyarakat Madura. Sedangkan horizontalnya mungkin terjadi antara elit lokal yang bersaing memperebutkan posisi dalam struktur pemerintahan. Menurut saya, setuju atau tidaknya, saya tidak setuju untuk saat ini karena yang pertama, belum siap secara ekonomi maupun infrastruktur. Perekonomian Madura masih bergantung pada sektor-sektor tradisional dan belum memiliki basis fiskal. Terus juga infrastruktur pendidikan, kesehatan itu masih memerlukan banyak perbaikan. Terus resiko penggandaan birokrasi. Pemekaran ini bisa menyebabkan pemborosan anggaran untuk membentuk lembaga pemerintahan yang baru. Tidak hanya itu, tujuan pemekaran seringkali elitis. Berdasarkan pengalaman daerah-daerah lain, pemekaran seringkali dimanfaatkan oleh elit lokal untuk memperoleh jabatan, bukan di kepentingan rakyat, dan masih bisa diperbaiki lewat otonomi daerah yang optimal. Madura sebaiknya mendorong peningkatan otonomi di tingkat kabupaten dan perbaikan distribusi pembangunan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Timur sebelum terburu-buru membentuk provinsi sendiri.